Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNA Channel. Seperti biasa, semoga para mustami' dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada para mustami', dan semoga Allah Ta'ala melancarkan berbagai aktivitas para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan membahas tentang salawat nurudzati atau dikenal dengan salawat syadziliyah. Salawat syadziliyah ini sudah masyhur di kalangan thariqah syadziliyah ya. Dan juga di luar thariqah mereka, yaitu para pengamal salawat yang memang terbiasa dengan bacaan-bacaan salawat. Syarat daripada salawat nurudzati atau salawat syadziliyah ini kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuridzati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuridzati wasirri sari fi sairil asma'i wassifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan cahaya zat Allah Ta'ala dan merupakan rahasia yang mengalir pada seluruh nama dan sifat, dan berikanlah pula salam kesejahteraan, keberkahan atas keluarganya dan kepada para sahabatnya. Kurang lebih demikian daripada syarat dan arti dari sholawat nurudzati atau sholawat syadziliyah. Sholawat nurudzati ini disusun oleh Imam Abi Hasan Asyadzili rahimallahu ta'ala wa qaddasallahu sirah.
Inilah penyandaran nama sholawat ini, kenapa disandarkan kepada Asy-Syadzili, karena mungkin lebih terkait dengan pengarangnya adalah beliau Qaddasallahu sirah. Beliau berkata, satu sholawat ini bernilai sama dengan 100.000 sholawat umum. Manfaatnya adalah untuk menghilangkan segala macam kesusahan, untuk membuka pintu-pintu rizki, dan untuk memudahkan. Paling sedikit dibacalah 3 kali setelah sholat fardu. Selain dari khasiat dan fadilah di atas, sholawat nurudati juga bermanfaat untuk menenteramkan jiwa yang sedang gelisah dan hati yang sedang gundah gulana, dan tentu memiliki faidah yang sangat besar yang terkandung di dalam sholawat ini. Sholawat adalah permohonan kepada Allah Ta'ala agar memberikan keberkahan dan kemuliaan, keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Apabila sholawat dijadikan doa, maka menjadi doa, dan doa tersebut akan segera naik ke langit dan menembus ke arasy. Tidaklah suatu doa bisa dipegang untuk dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Sholawat ini tidaklah bisa dipegang ketika menembus langit dan menembus aras, kecuali malaikat tersebut yang akan memegangnya dan yang akan menghadapkannya kepada Allah Ta'ala, kecuali malaikat tersebut membaca sholawat. Jika tidak, maka malaikat tersebut tidak akan mungkin bisa memegang sholawat ini, tidak akan mungkin menghadirkan sholawat ini ke hadapan Allah Ta'ala. Demikian saking sholawat ini istimewa, dan sholawat ini juga yang menjadikan berbagai doa akan segera naik. Doa tanpa sholawat akan berada di antara langit dan bumi. Dia tidak akan naik dan tidak pula turun. Yang akan menaikkannya adalah sholawat itu sendiri. Menurut Al-Hafidz Syarji di dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa membaca sholawat merupakan amaliyah dzikir yang paling mudah namun besar pahalanya. Ia tidak akan mengenal penyakit hati dan tidak pula diharuskan untuk hudurul qalbi, yaitu untuk menghadirkan hati, meresapkan bacaan sholawat itu di dalam hati. Seseorang yang membaca sholawat disertai dengan rasa angkuh, dengan rasa pamer, dengan rasa ujub, ataupun dengan rasa riya, tetap ia akan mendapatkan pahala dari sholawat yang dia baca. Berbeda dengan pembacaan yang lain. Nah, ini akan berpengaruh, tetapi tidak demikian hanya dengan membaca sholawat, apapun itu sholawatnya. Inilah keistimewaan yang kedua daripada sholawat yang tidak terdapat pada bacaan yang lain. Demikian pula membaca sholawat tanpa menghadirkan makna di dalam hati, ia barengi dengan mungkin tertawa atau mungkin dengan apa saja yang dia lakukan, tetap saja Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Namun alangkah baiknya jika Anda membaca sholawat dengan meresapi maknanya yang tinggi, dengan hati yang membayangkan betapa besar hal tersebut akan diperoleh orang yang membacanya dengan menghadirkan dan mengkhusyukkan hatinya. Dan ini tentu akan melahirkan fadilah dan rahasia
yang tiada ternilai dan amat dahsyat dampaknya bagi si pembacanya. Itulah kenapa beberapa ahli sholawat dari kalangan aulia mengatakan bahwa membaca sholawat tertentu setara dengan mengimbangi, mohon maaf ya, koreksi, mengimbangi dengan membaca Quran 6000 khatam ketika seseorang tersebut membaca sholawatnya dengan cara tadabur, dengan cara tafakur, dengan cara takhasyu, dengan cara takhadur, maka akanlah diperoleh fadilah yang ta'dil. Ta'dil itu yang menyetarai, bukan afdol, yang afdil, tapi ta'dil, bukan tafdil. Jadi ta'dil itu yang menyetarai pahalanya mengkhatamkan Quran 6000 kali. Jadi ini ada kaitannya, karena keistimewaan sholawat walaupun dibaca dengan tertawa, dengan tidak menghadirkan hati, tidak mengkhusyukkan batin, itu tetap mendapatkan pahala. Terkait dari sholawat nurudati ini juga sering disebut sebagai perisai atau benteng diri dari mara bahaya, perisai atau benteng dari segala penyakit, perisai dari sengkala jodoh. Sengkala jodoh itu apa yang menghalangi jodoh. Jika mustame terhalang jodohnya, jika mustame terhalang jodohnya ketika mengamalkan sholawat ini, insya Allah halangan itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Jika mustame terhalang rezekinya, tersempitkan rezekinya, insya Allah akan diluaskan dan akan dimudahkan. Jika mustame terhimpit kehidupannya, perekonomiannya, itu akan diluaskan kehidupannya, dimudahkan kehidupannya. Jika mustame tertutup pintu kesuksesannya atau terasa sempit pintu kesuksesannya, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu kesuksesan itu dengan lebar dan dibarengi dengan keberuntungan bagi si pengamalnya, serta diberikan kekuatan iman dan ketakwaan di dalam batinnya. Maka insya Allah sholawat kepada Rasulullah SAW akan memiliki keutamaan dan fadilah yang luar biasa bagi orang yang mengamalkannya. Beberapa fadilah ini didukung oleh pernyataan dari Allah Ta'ala, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian dilanjutkan dengan anjuran ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu kemudian ada beberapa riwayat, beberapa hadis yang mengatakan terkait dengan sholawat atau fadilah sholawat itu, yaitu kurang lebih aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Manusia yang paling berhak terhadap pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban. Dan setelah meriwayatkannya ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kalau tidak salah. Setelah meriwayatkannya, Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan gharib, sementara Imam Ibnu Hibban menilainya sebagai predikat sahih. Dan pensahihan ini tidak bertentanganlah dengan keberadaan Musa bin Yakub Az-Zami' di dalam sanadnya, sebab ia dinyatakan thiqah oleh Ibnu Ma'in dan oleh Imam Abu Daud. Selain daripada itu, ia juga tidak terpengaruh dengan penyataan Imam An-Nasa'i, karena Imam An-Nasa'i memvonis bahwa Musa bin Yakub, salah satu perawi hadisnya Az-Zami, sebagai perawi yang tidak kuat hafalannya. Lafaz dari aulan nas bi yaumal qiyamah, atau manusia yang paling berhak terhadap kepada hari kiamat, itu yang berarti adalah orang yang paling berhak memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW dan paling layak berada dekat denganku
perkataan Rasulullah itu pada hari kiamat, maksudnya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku selama di dunia. Sebab orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW berarti telah bertawasul meminta syafaatnya dengan wasilah atau media atau sarana atau fasilitas yang efektif, dan melakukan pendekatan dengan cara yang diridhai. Kalaupun tidak memperoleh hal tersebut, minimal ia akan memperoleh 10 kali lipat anugerah sholawat Allah Ta'ala sebagai imbalan bagi tiap satu sholawat yang dihaturkannya pada Rasulullah SAW, serta kompensasi dari Allah Ta'ala. Hal ini cukuplah menjadi jaminan kebahagiaan yang besar. Demikian riwayat daripada fadilah sholawat itu sendiri. Sementara manfaat lain daripada sholawat nurudati ini adalah untuk pagar atau membentengi badan. Caranya dengan puasa 3 hari, mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Sholawat nurudati dibaca sebanyak-banyaknya selama berpuasa, baik itu bisa 11 kali, 21 kali, 41 kali, 100 atau 313 atau mungkin 786 atau mungkin 1000. Mungkin bisa jadi juga 12.000 bila itu memungkinkan ya. Ada juga yang memakai bilangan 444, ada yang memakai bilangan 4444. Hal itu tergantung daripada siapa mengijazahkan dan dari jalur mana sanad ijazah tersebut berasal. Paling tidak kita kalau mau merujuk daripada bilangan itu, rujuklah dengan bilangan ganjil, yaitu antara 3, 11, kemudian 7, lalu kemudian 41, dan bilangan-bilangan yang lainnya. Ada pula jika fadilah daripada sholawat nurudati ini juga bisa menangkal gangguan anak-anak yang balita-balita itu dari jin, dari setan, agar anak tidak rewel, agar selamat dari penyakit yang membahayakan dan lain sebagainya. Gangguan-gangguan terhadap anak-anak yang masih balita itu bisa dibacakan sholawat nurudati ini untuk menangkalnya, atau untuk menangkal bangunan atau rumah atau tempat yang mengandung gangguan-gangguan yang tidak kita kenal atau yang asing bagi kita untuk kita rasakan. Caranya adalah bacalah sholawat ini, ditiupkan ke air, airnya itu disiram di tempat yang dimaksud, atau untuk membuat suatu tempat agar terlihat lebih cerah, agar terlihat lebih tenang, lebih enak, lebih nyaman, atau lebih kalau mungkin tempat itu semacam kedai atau toko atau warung atau kios, agar tempat itu lebih banyak dikunjungi orang, maka bacalah sholawat ini sebanyak 313, kemudian bacakan ke air, air itu disiramkan atau kelilingkan di warung tersebut. Ada juga untuk memagar pagaran ya, bisa dengan ditulis sholawat ini, lalu dibacakan sholawat ini, lalu tulisan tersebut, lalu pembacaan sholawat ini ditiupkan ke tulisan sholawat tersebut, dan tulisan tersebut dimasukkan ke botol, ditutup dengan rapat, disimpan di 4 penjuru tempat yang dimaksud, agar tempat itu bisa nyaman atau terhindar dari kezaliman, baik itu halus maupun itu kasar, baik itu zahir maupun batin, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Kurang lebih seperti itu. Atau untuk agar membersihkan sesuatu dari tubuh seseorang dari hal-hal yang kumparan energinya negatif, yang energinya tidak enak, atau mungkin hawa-hawa yang tidak baik berasal dari tubuhnya, maka bacalah sholawat ini sebanyak 41 kali, lalu kemudian ditiupkan ke air, kemudian dicampur dengan air mawar, lalu kemudian dimandikan kepada orang tersebut. Insya Allah akan aura yang tidak baik itu akan lenyap dan hilang. Kurang lebih seperti itu. Ada pula untuk membuka hijab alam rohani ya. Jika ada orang yang kesulitan untuk melihat alam rohani,
dan orang tersebut berniat untuk membukanya, maka lakukanlah puasa 7 hari dan tidak memakan makanan yang mengandung nyawa, semisal ikan-ikanan dan ikan betulan, lalu telur yang turunan dari yang bernyawa, itu telur-teluran, lalu kemudian unggas-unggasan semisal ayam itu, ayam-ayaman, ayam betulan, sama aja itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, apa maksudnya ya, tidak memakan makanan itu selama 7 hari selama berpuasa, baik itu berbukanya maupun setelah berbukanya. Lalu kemudian sholat malam 2 rakaat, biasanya sholat hajat atau sholat tahajud, apapun itu niat sholatnya, sholatlah 2 rakaat itu, lalu sebelumnya tawasul, lalu setelah sholat itu ba'da salam tawasul. Tawasul seperti biasa, dan khususnya kepada yang mengarang sholawat ini, yaitu Abi Hasan Sadzili Qadasallahu sirah, karena beliau merupakan salah satu qutbul ghaus, Sultan Aulia. Lalu kemudian hadiahkan Fatihah kepada guru-guru Anda, terus kemudian hadiahkan Fatihahnya kepada ahli-ahli kubur Anda, lalu kemudian hadiahkan kepada siapa orang yang mengijazahkan sholawat ini, lalu kemudian kepada muslimin dan muslimat, kasih Fatihah lah itu semua. Lalu kemudian bacalah sholawat tersebut secara khusyuk ya, konsentrasi, baik itu 100 baca selama sholat fardu minimal 200 atau kelipatannya, atau bisa pula dengan 100, itu disesuaikan dengan kondisi kemampuan Anda, jadi jangan terlalu dipaksakan. Bilangan ini adalah bilangan minimal 100 sampai 300. Kalau Anda kuat 100 silakan, atau kuat 300 juga silakan. Ada kalanya kondisi-kondisi rohani seseorang itu berbeda-beda kemampuannya, jadi kalaupun memang tidak bisa 100, ya mungkin Anda biasakan dululah dengan 3 kali atau 7 kali, 21, 41. Setelah beberapa hari Anda tingkatkan ke bilangan jumlah yang lebih tinggi, maka insya Allah jika hal tersebut dilakukan, Anda akan dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ma'rifat dengan tingkatan tertentu juga, sesuai dengan apa yang Anda mampukan tadi dibaca, Anda mampukan tadi yang Anda kerjakan, akan sesuai. Jika Anda hanya mampu melakukan membaca sholat 41 kali, ya tentu pintu ma'rifat ini juga pada taraf atau level yang berbeda, beda dengan orang yang membaca sholawat mungkin di atas 300, itu tingkat ma'rifatnya, mungkin pintu ma'rifatnya akan yang berbeda juga. Juga dibukakan rahasia langit dan bumi. Tentu rahasia ini juga mempunyai level-level tertentu. Jika Anda mampu melakukan melakukan pembacaan sholawat hanya sekedar 3 kali, 7 kali, dan 11 kali, ya tentu akan sesuai dengan kadar yang Anda baca. Rahasia tersebut hanya mungkin selevel itu, berbeda dengan yang membaca 300 atau kelipatannya 300, 600, 900 atau mungkin 1000, 200 dan seterusnya. Tentu rahasia langit dan bumi itu akan berada pada levelan tertentu. Lalu kemudian akan mengetahui kejadian-kejadian masa lampau dan masa yang akan datang. Lalu kemudian mampu bertemu dan berdialog dengan bangsa-bangsa ruhani, entah itu jin atau makhluk gaib lainnya. Dan banyak lagi manfaat yang terkandung di dalam sholawat ini. Dan jika ingin menggunakan sholawat ini, cukup baca sholawat ini 3 kali dengan cara menahan nafas, kurang lebih seperti itu kandungan daripada sholawat Nuruddati ini. Semoga bermanfaat. Dan saya tuliskan di sini cara untuk kaifiat untuk membuka hijab ya.
Jadi silahkan dipelajari. Ini saya sengaja tidak memakai bahasa Arab, jadi hanya memakai bahasa Latin. Silahkan dipelajari dan silahkan jika ingin mendapatkan hal ini sebaiknya bertahap, jangan dibarengi dengan ambisi yang besar. Jadi bertahap. Jika Anda mampunya cuma 3 kali, itu lakukan 3 kali. Disarankan sebelum Anda mengambil kaifiat untuk membuka hijab ini, sebaiknya Anda rutinkan dulu membaca sholawat ini paling tidak itu 40 hari. Jumlah bilangannya sesuai kemampuan Anda, bisa 3 kali setiap hari, atau setiap pada fardu, atau bisa 7 kali. Jadi disesuaikan dengan kemampuan, dan pastikan kemampuan Anda itu secara bertahap meningkat, tidak stagnan di angka 3 aja. Zikir 3 kali sudah 3 kali, besok-besok 7 kali, besok-besok mungkin 21 kali, besok-besok mungkin 41 kali. Nah, ketika Anda sudah pada level 100, mampu berzikir dengan 100 kali, nah itu Anda istiqomahkan 100 kali untuk membiasakan diri membaca 100 kali sholawat yang dimaksud ini. Begitu. Nanti setelah memang sudah terbiasa dan sholat ini, silahkan Anda melakukan kaifiat ini. Jadi jangan langsung mengambil kaifiat ini. Hal itu akan membuat shock rohani Anda. Jadi mohon diperhatikan ya. Sebelum Anda melakukan kaifiat apapun itu, pastikan Anda siapkan mental dan rohani Anda. Begitu. Dan lakukan secara bertahap. Itu akan membuat Anda nyaman dan tidak memberatkan Anda, juga Anda tidak akan shock rohani dan mental Anda. Demikian. Semoga bermanfaat kepada para mustami', dan jika ada kata-kata kalimat saya yang salah, saya mohon maaf. Kalau tersebut berasal dari kesalahan dan kebodohan saya, juga memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Jika ada mengandung kebenaran di dalamnya, hal tersebut semata-mata berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari diri saya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada segmen yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.